Sotihota Bante, izin bertanya Bante. Seperti yang kita ketahui kan Kailasa itu sangat banyak ya Bante, jenis-jenisnya kotoran batin ya. Apakah semua jenis kotoran batin itu memang the only way atau satu-satunya cara untuk melenyapkan itu hanya melalui meditasi seperti meditasi Vipassana ataukah ada cara-cara lain lagi Bante begitu? Baik. Dan mungkin pertanyaan follow up yang kedua, apabila memang melalui meditasi saja Bante, apakah ada kotoran Bante tertentu yang harus kita um, misalnya nih barusan mulai start practicing meditation begitu Bante, apakah ada kotoran Bante tertentu yang harus kita targetkan dahulu Bante sebelum kita targetkan yang berikutnya Bante atau bagaimana Mm-mm. ya Bante ya? Baik. Ya, mungkin itu saja dari Ya, saya Bante. Terima ya, kasih banyak ya, Bante. ya. Baik. Dalam rangka mengikis hal buruk dengan banyak sebutan sebetulnya dalam agama Buddha ini, biasanya yang paling populer yang kita mengerti itu adalah kilesa, artinya pengotor batin. Yang sesungguhnya dalam literatur agama Buddha ini, kilesa hanya satu di antara sekian banyak yang sering disebut. Nah, hal yang sering disebut juga itu adalah ya asawa atau mungkin juga tanha juga. Ya, asawa itu adalah kalau diartikan itu penghanyut. Kalau kilesa pengotor, bukan kotoran, apalagi kekotoran. Maknanya beda. Kalau kekotoran batin, namanya keberadaan batin yang kotor. Karena memang keberadaan batin itu kotor, bagaimana sesuatu yang kotor itu bisa dibersihkan? Tidak ada kemungkinan untuk dibersihkan. Betul ya? Permisi bicara ya. Kalau kita sudah menganggap debu itu sebagai kotoran, bagaimana debu itu bisa menjadi bersih? Termasuk, sekali lagi permisi ya, pernah dengar yang namanya tinja kan ya? Bagaimana bisa dibuat menjadi bersih? Namanya keberadaan kotor. Walaupun itu juga kebenaran duniawi. Yang tinja itu sesungguhnya bersih tidak, kotor pun bukan. Ya toh? Kalau secara pengertian transendennya. Terlebih lagi kalau di laboratorium medis begitu, tinja bisa dianggap sebagai barang yang bersih juga. Ketika dalam penelitian itu perlu sampel, nah bagian yang sudah diperiksa sama bagian yang belum diperiksa, bagian yang sudah diperiksa sudah apa ini, pakai ini menjadi begini, pakai itu bagaimana begitu. Nah, yang sudah diperiksa itu namanya bagian yang kotor. Tapi bagian yang belum diperiksa ini masih bagian bersih. Jadi itu kekotoran batin ya nggak cocok untuk kilesa. Kilesa itu satu keberadaan yang punya kerjaan untuk mengotori batin. Contohnya loba, dosa, moha. Loba itu bukan kekotoran batin. Bukan keberadaan batin yang kotor. Loba itu bukan batin. Loba itu sesuatu yang mengotori batin. Karena yang mengotori batin sehingga disebut sebagai pengotor batin.
Beda juga dengan kotoran batin. Kalau kotoran batin itu kotoran yang dihasilkan oleh batin. Apa namanya, kita ke inti pertanyaan bahwa tentang pengeliminasian atau penyingkiran, pemberantasan pengotor-pengotor batin itu Sang Buddha memberikan banyak dharma yang bertingkat. Mulai dari dharma yang sifatnya itu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian tinggi. Tentu yang bagian bawah itu relatif simpel. Tetapi juga ada konsekuensinya. Yang simpel ini juga tidak begitu begitu mumpuni untuk memberantas pengotor batin. Misalnya kekikiran, bagaimana? Ya, dengan berlatih berbagi memberi. Termasuk misalnya jengkel sekali, marah sekali ya, benci sekali aku sama dia. Gampang caranya. Coba kamu tiap hari kasih sesuatu apa yang bisa kamu berikan kepada dia. Tapi aku jengkel. Enggak apa-apa, kamu kan pengen supaya enggak jengkel. Coba tiap hari kamu kasih sesuatu. Dengan cara memberi, terlepas dari dia itu punya sifat yang buruk apa bagaimana, karena praktek kita itu hal-hal yang dulu itu sangat membuat kegusaran begitu, mungkin juga masih ada, tapi sudah banyak berkurang. Itu meskipun juga sesungguhnya tidak match itu antara kebencian ya kemarahan, bagaimana bisa diselesaikan dengan hanya cara memberi. Satu sisi yang lain adalah kalau keburukan-keburukan itu, dengan menjalankan sila itu juga sebagai salah satu hal yang ampuh, dengan mengingat bahwa sila itu bukan sesuatu yang mengekang saya. Sila bukan beban bagi saya. Ini mindsetnya harus diubah dulu. Sepanjang sila dianggap sebagai beban, dianggap sebagai alat kekang, ya berusaha meronta. Tapi sesungguhnya adalah sila ini adalah hadiah atau rumusan formula oleh beliau yang bijaksana untuk menghindarkan saya dari hal-hal yang dapat mencelakai saya, hal-hal yang mendatangkan keterpurukan bagi saya, kerugian bagi saya, setidaknya mencegah saya dari rasa iritasi. Kalau seseorang berada dalam yang itu perasaan iritasi, bagaimana? Nyaman tidak hatinya? Walaupun orangnya tidak tahu dan urusannya juga kecil gitu ya, kita sudah berbohong begitu ya, rasanya nggak enak. Kenapa saya harus berbohong ya? Begitu. Urusannya juga bukan berbohongnya, bukan untuk urusan yang sangat-sangat krusial sampai merugikan apa bagaimana, juga tidak. Dan orangnya juga tidak tahu kalau kita berbohong. Tapi kita sendiri yang merasa tahu ini kebohongan, itu sudah membuat gelisah dalam hati, sudah ngeres. Itu namanya iritasi. Kalau kita bisa menjalankan sila itu kerugian atau kemanfaatan bagi diri. Itu menjadi beban, menjadi pengekangan, atau justru melepaskan kita dari sesuatu yang mengekang. Itu adalah pemahaman yang perlu ditumbuhkan terlebih dahulu.
termasuk juga sesungguhnya dana begitu, tetapi tidak perlu eh, diuraikan lebih lanjut tentang bagaimana dana itu punya apa rincian-rincian sebagaimana yang tadi disampaikan tentang eh, pelaksanaan sila. Jadi dikatakan di pustaka penjelas bahwa sila itu sebagai alat untuk mengatasi kebencian. Kebenciannya yaitu sesuatu yang mendatangkan kerisauan. Tidak lain adalah iritasi itu. Walaupun yaitu manfaat-manfaat besarnya ya tentu bukan hanya melulu demi hancurnya kebencian saja. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari menjalankan sila. Berikutnya adalah punya rasa tahu malu, punya rasa takut atas keburukan. Punya rasa tahu malu, artinya aku ini siapa, pendidikanku apa, usiaku berapa, aku berada dalam lingkup ya sampai kekurangan apa bagaimana tidak, ya dan sebagainya. Sehingga aku harus melakukan keburukan misalnya dengan mengambil barang yang tidak diberikan atau mungkin menipu atau mungkin ya melakukan hal-hal yang tidak patut yang lainnya, sehingga dengan bekal rasa tahu malu atas hal buruk mencegah seseorang untuk tidak melakukan keburukan. Takut atas keburukan-keburukan. Dengan punya rasa takut ini juga bisa membuat orang ya tidak melakukan hal-hal yang tidak patut. Jangankan yang berupa pelanggaran sila, yang bukan berupa pelanggaran sila saja, kalau itu adalah hal yang tidak patut, ya dia sudah menghindari, sudah mencegah, sudah punya ketakutan, sudah punya rasa malu. Sehingga orang yang punya hiri, ya malu berbuat buruk, punya otapa, takut berbuat buruk, itu dijamin pelaksanaan silanya itu jauh lebih rapi daripada sekadar bertekad untuk mencegah atau untuk berlatih diri mencegah hal yang merupakan pokok-pokok pelanggaran sila. Hal yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan bersabar, ya sabar ya, dengan sabar ya kita harus ini, apa itu sabar? Sabar adalah kemampuan dalam menekan, kemampuan dalam menahan, kemampuan dalam menerima suatu keberadaan dengan kepenuh pengertianan. Kepenuh pengertianan itu yang harus digarisbawahi. Ada sesuatu hal yang mungkin mengecewakan kita yang orang lakukan. Tapi setelah kita telusuri, ternyata dia tidak sengaja dalam melakukannya itu. Kira-kira fair enggak untuk jengkel pada dia, untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada dia. Dia tidak sama sekali tidak ada kesengajaan, dia tanpa sengaja gitu ya. Tanpa sengaja. Dia tidak punya kehendak.
Misalnya karena kecelakaan sesuatu, memecahkan barang kita, merusak barang kita, ya meskipun kita kecewa dengan barang kita yang rusak, tapi nggak semestinya kemudian ya kecewa terhadap orangnya itu. Oleh karena ya siapapun yang memungkinkan untuk mendapati hal yang serupa, mendapati kecelakaan seperti itu. Nah, ya dengan mengerti bahwa dia tidak sengaja, nah itu sudah bentuk kepengertianan. Menjadi hal buruk tidak perlu muncul marah, benci. Ya, mungkin kalau apa namanya dia sengaja, tapi kesengajaannya itu didasari oleh salah paham. Kita ngomong mungkin tidak jelas, atau mungkin dia ngomong sudah, kita ngomongnya sudah jelas, tapi dia menangkapnya keliru. Ya, kalau seperti begitu bagaimana? Dia enggak, meskipun sengaja, tapi kan juga bukan hal yang kita itu patut untuk menyalahkan dia. Satu hal lagi. Nah, yang ketiga ini sengaja, ya sengaja, atau bagaimana ya, dikatakan sengaja atau tidak sengaja ya. Pokoknya dia melakukannya itu dengan kesadaran. Ya, dengan kesadaran. Salah paham juga tidak. Soalnya sudah dijelaskan. Anda buat seperti ini ya. Ya. Setelah datang, lihat kerjaan dia, nggak benar. Yang lain, benar semua. Kok Anda nggak benar? Ya enggak apa-apalah, sudah ini untuk yang pertama kali. Anda buat lagi ya. Datang, menyerahkan hasilnya, salah lagi. Gimana rasanya kita? Nah. Yang ketiga kali, udah coba sekali lagi deh. Coba sekali lagi. Begini loh caranya, gini. Aku aja bisa, teman-teman kamu bisa. Coba kamu itu buat lagi. Buat. Setelah sampai sini masih salah. Kira-kira kalau kita mungkin sebagai atasan atau mungkin sebagai ketua grup atau mungkin sebagai bagaimana? Umumnya bagaimana? Wah. Sebetulnya dengan dia salah melakukan itu, dia sendiri itu pengen enggak melakukan sesuatu itu ya salah seperti itu. Sebetulnya dia itu bangga atau kecewa sama dirinya sendiri. Dia itu sudah puas bangga dengan dirinya atau sesungguhnya dia kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak bisa pandai seperti temannya, seperti orang yang menyuruh. Dia sudah cukup menderita dengan situasi dirinya yang tidak semampu seperti halnya orang lain. Kemudian kita menimpai dengan kata-kata mungkin cemoohan atau mungkin kata-kata yang kasar. Batasan kemampuan dia itu sampai di situ. Kita menuntut dia lebih dari apa yang dia mampu. Itu kesalahan dia apa kesalahan kita? Ini adalah contoh-contoh kesabaran. Dan tentang kesabaran ini kalau kita mau jelaskan gitu, ya panjang lebar ya. Ya tentang hukum karma juga ya. Kalau kita mengerti perbuatan, Sang Buddha kan mengajar perbuatan bahwa keburukan mendatangkan penderitaan, kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Kita percaya berapa persen ini? 1000. Jangan dulu. Jangan. GP berapa? 500. 100% saja jangan dulu sebelum mengikuti uraian ini.
bahwasanya keburukan mendatangkan penderitaan, kebaikan mendatangkan kebahagiaan itu berlaku untuk semua orang, semua makhluk, semua satwa atau sebagian orang tertentu, Seluruh satu. seluruh satwa. Sehingga kalau ada seseorang berbuat buruk, terlepas itu berdampak kepada siapa, termasuk berdampak kepada diri sendiri, membuat diri sendiri terugikan, melihat dia sedang berbuat buruk itu, dia akan berbahagia karena keburukannya itu atau akan menderita oleh keburukannya itu. Akan menderita. Melihat orang sedang akan menderita, ada logikanya enggak membenci dia, marah kepada dia. Ya, justru yang muncul adalah rasa kasihan, rasa iba. Nah, tetapi kebanyakan bagaimana? Apalagi kalau keburukan itu ya jangankan ditujukan ke diri sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan diri sendiri aja. Keburukan dilakukan kepada orang lain siapa begitu, ikut menyumpah serapai juga. Ya ikut-ikutan untuk membenci juga. Nah, seperti ini ya sesungguhnya keburukan itu tidak perlu untuk kita itu menjadi marah, menjadi jengkel kepada pelakunya oleh karena tahu betul, sadar betul keburukan itu hanya akan membuat dirinya menderita, sengsara, dan itu adalah ya bukan sesuatu yang patut untuk apa ya semacam seseorang itu menjadi iri atau apa begitu. Ya, sehingga kalau kita masih marah, masih jengkel kepada mereka yang berbuat buruk, artinya kita masih belum percaya pada hukum karma. Jadi konsekuensi dari punya kepercayaan dengan hukum karma 100% itu apa? Tidak menjadi jengkel, tidak menjadi marah, kecewa atas keburukan apapun yang orang lain lakukan. Yang kemudian adalah sabar. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan hukum karma. Ya, kalau tadi hukum karma itu adalah bahwa keburukan mendatangkan penderitaan, kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Nah, sekarang dibalik, penderitaan muncul dari keburukan. Kebahagiaan datang dari penderitaan. Itu siapa yang membuatnya? Yang menjadi menderita bahagia? Atau yang keburukan kebaikan itu siapa yang melakukan? Diri sendiri. Hal seperti ini berlaku ke sebagian orang atau ke semua orang. Semua orang. Jadi apapun yang seseorang mendapatkan kebahagiaan, diri sendiri yang menyebabkan. Apapun yang penderitaan yang diri sendiri dapatkan, ya itu juga dari diri sendiri. Ini namanya mengerti hukum karma. Dengan mengerti seperti ini, bahwa penderitaan yang diri ada sekarang ini adalah memang diri sendiri sebagai penyebabnya, ada logikanya enggak untuk kemudian menyalahkan si A, si B, si C, si D. Sehingga atas penderitaan yang diri dapati, kemudian masih menyalahkan A, B, C, D luaran sana itu menunjukkan bahwa kita belum mengerti hukum karma, belum yakin hukum karma 100%. Dan terlebih dari itu, dampak dari hal yang tidak logis, menyalahkan A, B, C, D orang luaran sana itu, yang muncul itu cinta kasih, kewelas asihan, pengharapan baik, atau kebencian, kemarahan, sumpah serapah, hal-hal buruk. Nah, dan dampaknya juga menjadi lebih parah lagi. Persahabatan mungkin juga sudah pecah, sudah berakhir, termasuk diri sendiri juga mendapati kerugian, setidaknya batin kita menjadi ya tidak nyaman. Mungkin sampai sekian hari, mungkin sampai sekian minggu. Ya. Nah,
Ini adalah tentang hal-hal yang sesungguhnya sifatnya itu baru kelas bawah dalam rangka menyingkirkan pengotor batin. Nah, yang kelas menengahnya yaitu dengan menumbuhkan nilai-nilai luhur sehingga mampu untuk mencegah munculnya nafsu indriawi, nah, termasuk kebencian, termasuk hal-hal buruk yang lainnya, melalui memunculkan nilai-nilai luhurnya. Ya, dalam hal ini adalah secara eksplisitnya, ya secara literalnya itu adalah melakukan pengembangan batin dengan menggunakan nilai-nilai luhur yang punya ciri duniawi, yaitu misalnya dengan objek cinta kasih. Mengapa cinta kasih disebut nilai luhur duniawi? Karena objeknya itu masih objek kebenaran duniawi. Apa objeknya cinta kasih? Makhluk satwa. Ya, misalnya objeknya adalah maranasati, tentang kematian. Objeknya apa? Tetap juga satwa juga. Ya, mengapa disebut samatha bhavana? Tapi dengan memiliki cinta kasih ke dalam batin, menghadirkan, mengembangkan, menumbuh kembangkan cinta kasih, salah satunya ini, kebencian, keserakahan sudah bisa dipangkas. Bisa dipangkas secara apa ya? Ya tersingkir secara bersih. Selama cinta kasih itu masih berada di dalam batin. Atau dengan objek-objek yang lain yang membawa pada nilai-nilai yang diantar oleh nilai-nilai luhur, sehingga keburukan-keburukan, ya pengotor-pengotor batin itu bisa terpangkas. Nah, ini juga sangat variatif objek-objeknya itu, termasuk alat-alatnya juga sangat variatif. Ya, misalnya dengan ketidakindahan atau banyak objek yang lain, misalnya ini kasina juga ada, ya banyak objek yang lain. Nah, ini adalah cara untuk memangkas hal buruk secara menengahnya. Cara memangkas hal buruk secara tingginya yaitu dengan melakukan vipassana. Apa itu vipassana? Vipassana artinya pandangan terang. Artinya apa pandangan terang itu? Punya kebijaksanaan. Yang dimaksud kebijaksanaan itu apa? Satu saja dalam hal ini. Menembus 4 kebenaran Arya. Mengerti 4 kebenaran Arya. Dari mengerti 4 kebenaran Arya inilah kemudian tidak ada sesuatu hal lain apapun yang lainnya yang di luar cakupan dari yang tercantum dalam, yang tercakup dalam 4 kebenaran Arya ini. Apapun yang kita sebut, apapun yang memungkinkan untuk diketahui, itu tidak akan lari dari 4 kebenaran Arya ini. Dan dari 4 kebenaran Arya itu sesungguhnya terselip satu pengertian-pengertian mendalam yang disebut dengan 3 ciri umum, yaitu keberadaan sebagai yang tidak kekal, yang tidak mampu bertahan, dan yang tidak ada diri. Ketiganya ini menjadi alat yang ampuh untuk tidak menjadi menggandrungi atau menjadi kecewa atas sesuatu yang menyenangkan yang tidak didapat, sehingga penderitaan-penderitaan itu tidak sampai mampu mengganggu batin, mengganggu pikiran seseorang. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ya ketidakkekalan, ketidaktetapan ini salah satunya. Kalau mengerti ini adalah
memang menyenangkan datang padaku, tetapi yang datang menyenangkan padaku ini cepat atau lambat, atau sesungguhnya di saat ini juga sedang mengalami perubahan menuju ke kerapuhan, menuju ke kehancuran atau keberpisahan. Nah, konsekuensi dari mendapati hal yang menyenangkan adalah pasti ditinggal oleh hal yang menyenangkan itu kalau diri kita yang tidak meninggalkannya. Nah, berpisah dengan hal yang menyenangkan itu kebahagiaan atau kekecewaan? Kecewaan. Kekecewaan. Orang pintar mau kecewa tidak? Tidak mau. Kekecewaan itu kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Orang pintar mau menderita enggak? Tidak. Kalau tidak mau menderita, jangan kecewa. Kalau tidak kecewa, kalau tidak mau kecewa, jangan mendapatkan hal yang menyenangkan. Soalnya kalau mendapatkan hal yang menyenangkan itu pasti muncul kecewa. Nah, tapi permasalahannya adalah, mungkinkah orang hidup ini tanpa mempunyai sesuatu hal apapun dalam hidup, nggak punya rumah, karena kalau punya rumah, nanti kalau rumahnya kebakaran, ada ini dimasuki maling apa dan sebagainya, kecewa. Nggak usah punya mobil, nggak usah punya HP, nggak usah punya pakaian, nggak usah punya makanan. Ya, makanan kalau dulu disimpan di lumbung padi. Nah, kalau sekarang nyimpennya di bank. Nah, lebih canggih lagi, nyimpennya bukan di bank lagi sekarang. Nah, di cryptocurrency. Nah, itu kalau itu tidak kita miliki, bisakah kita kemudian hidup? Sulit juga hidup. Nggak gampang hidup. Nah, oleh karena itu, ya secara sadar apa yang dibutuhkan dalam hidup, ya digunakan untuk bisa menggunakan, ya mendapatkan, untuk bisa mendapatkan, ya mencari. Tetapi dalam rangka setelah mencari dan mendapatkan itu, mengerti betul keberadaan itu sesuatu yang sangat rentan dengan ketidaktetapan, ketidakpastian, ketidakkekalan. Suatu ketika ada perubahan, ada hal menjadi tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh hal yang telah kita dapatkan, yang kita mengerti sebagai hal yang menyenangkan bagi diri itu, bagaimana diri kita itu punya kesiapan hati. Ya, ini itu dengan mengerti sebagai yang tidak kekal seperti ini, ya apapun yang berupa bentukan tidak kekal. Dan segala hal yang dirisaukan satwa-satwa di dunia ini adalah hal-hal yang berupa bentukan ini saja. Soalnya hal di dunia ini hanya ada dua macam saja. Berupa bentukan, istilah dhamanya itu adalah sangkata dhamma. Hal-hal yang berupa bentukan. Segala hal. Ya, yang satu lagi adalah hal yang tidak berupa bentukan. Yang bukan berupa bentukan. Ya, di sini mengacu ke satu hal saja secara dhammanya, yaitu nibbana. Nibbana ini tidak usah dibahas di sini. Soalnya tidak ada orang yang risau tidak mendapatkan nibbana. Justru malah khawatir kalau akan mendapatkan nibbana. Khawatir bagaimana hartanya ini akan ditinggalkan kepada siapa. Ya, hal-hal yang menyenangkan semuanya itu bagaimana bisa diatur untuk persiapan dia mencapai nibbana. Soalnya kalau sudah mencapai nibbana sudah tidak melekati semuanya itu. Ya. Nah, itu tingkatan-tingkatan ya, dari yang mulai mendasar, menengah sampai yang tertinggi, ya bukan berarti kita menjalankan satu saja
misalnya yang paling dasar saja, kalau memungkinkan menjalankan yang menengah atau bahkan yang tinggi, silih berganti, ya, ya itu tidak soal juga dalam keseharian kita. Apa yang mampu kita tumbuh kembangkan dalam diri, sejauh itu melakukannya secara benar, secara dharmanya, secara apa yang Sang Buddha maksudkan, nah, ya boleh-boleh saja. Bisa memungkinkan juga. Yaitu ya uraian yang agak panjang lebar oleh karena ya pertanyaannya juga apa namanya ini perlu jawaban yang sangat luas.